Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah, NIM 2204539. Di sini saya akan mempresentasikan tugas geografi sosial dengan tentang The Home. Dosen pengampu yaitu Ibu Mentari Dian Pertiwi, MPD. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu The Home, rumah. Rumah bukan sekedar struktur 3 dimensi, tempat berlindung, namun juga merupakan matriks hubungan sosial yang secara khusus dihargai sebagai tempat hubungan keluarga heteroseksual. Secara tradisional, rumah dibangun sebagai ruang pribadi yang bertentangan dengan ruang publik di dunia kerja. Sebuah pemahaman yang diartikulasikan dalam pembangunan perumahan pinggir kota pasca perang di Amerika Utara dan Eropa. Rumah adalah tempat konsumsi yang penting. Rumah merupakan tempat penting di mana batas-batas ruang dan waktu sehubungan dengan ruang domestik dan ruang publik dinegosiasikan dan diperebutkan antar anggota rumah tangga. Yang kedua yaitu housing design atau desain perumahan. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, para arsitek, perencana dan ahli geografi feminis Werkele et al. 1980, Hayden 1984, Matrix 1984, Women and Geography Study Group 1984, berpendapat bahwa bentuk fisik perumahan secara harfiah dapat dibaca sebagai peta struktur sosial dan nilai-nilai yang menghasilkannya. Seperti yang ditulis Josh Boyce 1984-25, saat ini arsitektur tampaknya membuat representasi fisik dari hubungan sosial dalam cara ia mengatur manusia dalam ruang. Secara khusus, para penulis feminis mengamati bahwa desain perumahan mengandung gagasan tentang tempat yang tepat bagi perempuan. Housing design terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gender dan lingkungan binaan. Sebelum berkembangnya kapitalisme industri di Eropa, produksi komoditas dan reproduksi terjadi di lingkungan yang sama. Tidak ada tingkat pemisahan aktivitas ke dalam ruang yang berbeda, rumah dan tempat kerja yang seperti terjadi saat ini. Peran perempuan berubah. Pada abad ke-16 dan ke-17, perempuan telah berpartisipasi dalam kehidupan komersial dengan privatisasi keluarga dan pemisahan rumah dan pekerjaan. Muncullah ideologi baru tentang perbedaan gender. Perempuan dianggap memiliki kualitas emosional yang diperlukan untuk membina keluarga dan menjalankan rumah tangga, sedangkan laki-laki dipandang sebagai sosok yang berapi-api, aktif, agresif, dan lebih cocok dengan dunia kerja publik. Yang kedua yaitu kritik terhadap pekerjaan mengenai gender dan perempuan. Yang pertama, sebagian besar tulisan ini berdasarkan pada kesalahpahaman bahwa lingkungan binaan merupakan metafora sederhana bagi masyarakat yang memproduksinya. Yang kedua yaitu penelitian ini umumnya mengasumsikan pendekatan yang seragam terhadap desain perumahan, mengabaikan fakta bahwa pengetahuan arsitektur dan posisi di dalam dan antara arsitek dan pembangun mengenai konsep sosio-spasial yang sesuai masih diperdebatkan. Boyce 1998. Yang ketiga, dengan berfokus pada dikotomi laki-laki, perempuan, dan publik swasta, karya feminis juga memperlakukan laki-laki dan perempuan sebagai kelompok yang homogen, mengabaikan identitas gender yang saling bersinggungan dengan identitas sosial lainnya. Selanjutnya yaitu the meaning of home, arti dari rumah. Rumah bukan hanya sekedar lokasi fisik tetapi juga matriks hubungan sosial. Menurut Peter Sommerville 1992 mengidentifikasikan 7 makna rumah. Yang pertama, shelter. Rumah adalah struktur material yang memberikan keamanan fisik dan perlindungan dari unsur-unsur. Yang kedua yaitu perapian. Rumah memberikan rasa hangat, relaksasi, kenyamanan, dan suasana ramah bagi pengunjung. Yang ketiga, hati. Rumah didasarkan pada hubungan saling mendukung dan kasih sayang. Yang keempat, privasi. Berada di tempat pribadi adalah bagian utama dari arti di rumah. Alan dan Krauss 1989 melibatkan kekuatan untuk mengontrol siapa saja yang bisa masuk ke dalam rumah.
Yang kelima yaitu akar. Rumah menjadi sumber identitas dan kebermaknaan. Yang keenam, abode, dimanapun tempat tinggal tidak harus berupa rumah, bisa berupa tenda dan lain sebagainya. Yang ketujuh, surga, dimanapun rumah adalah sebuah konstruksi ideologis yang diciptakan dari pengalaman emosional orang-orang mengenai tempat mereka tinggal. Dalam beberapa hal, makna rumah tidak bergantung pada kepemilikan, tetapi dalam beberapa hal makna rumah didasarkan pada kepemilikan tersebut. Selanjutnya yaitu experiences of home. Yang pertama, rumah sebagai tempat kerja. Penggunaan rumah sebagai tempat kerja dapat menimbulkan konflik antar anggota keluarga mengenai penguasaan dan penggunaan ruang domestik. Yang kedua, rumah sebagai tempat kekerasan. Rumah pada umumnya dianggap sebagai tempat berlindung yang aman di dunia yang berbahaya dan tidak berperasaan. Bagi mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut merupakan sebuah paradoks. Yang ketiga yaitu rumah sebagai tempat perlawanan. Bagi perempuan kulit hitam, menciptakan rumah bukan hanya soal menciptakan lingkungan rumah tangga yang nyaman, tetapi juga tempat yang aman di mana orang kulit hitam bisa menegaskan identitas mereka. Ruang di mana bebas dari rasisme, kulit putih, lingkungan yang buruk, tempat untuk membentuk solidaritas politik dan mengorganisir perlawanan. Yang keempat, rumah sebagai tempat hubungan non-heteroseksual. Kualitas keluarga inti heteroseksual sering dianggap identik dengan rumah. Selanjutnya yaitu The Moral Economy of the Household. Roger Silverton dan Eric Hirsch 1952 menggambarkan rumah tangga sebagai ekonomi moral yang mereka definisikan sebagai unit sosial, budaya, dan ekonomi yang secara aktif terlibat dalam konsumsi objek dan makna. Mereka berargumentasi bahwa objek dan teknologi seperti TV, komputer, dan lain sebagainya sangat penting dalam produksi identitas, integritas, dan keamanan rumah tangga, sekaligus menempatkan rumah tangga dan lingkungan publik yang lebih luas dan perekonomian formal. Morley 1986, Livingstone 1992, dan Valentine 1999b. Selanjutnya yaitu Home Rules, Negotiation, Space and Time. Aturan rumah, negosiasi ruang dan waktu. Ward and Beck 1994 berargumentasi bahwa peraturan rumah mengartikulasikan nilai dan makna suatu benda, namun peraturan tersebut juga merupakan bagian dari sistem kepercayaan yang lebih luas. Dalam diskusi mengenai peraturan universal, mereka mengamati bahwa peraturan yang berbeda berlaku di ruang yang berbeda. Mereka menyimpulkan bahwa penataan bagian-bagian dan benda-benda ruang secara fisik menyimpan atau mewakili bagaimana anggota rumah tangga berinteraksi bersama. Yang terakhir yaitu homelessness, tunawisma. Pengertian tunawisma resmi adalah orang-orang yang ditetapkan sebagai tunawisma oleh negara dan telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan tempat tinggal. Tunawisma tunggal adalah mereka yang tidak mempunyai hak atas perumahan menurut undang-undang, namun akhirnya tinggal di jalanan atau di tempat penampungan. Warrington 1996. Tunawisma tersembunyi adalah orang-orang yang berada di luar definisi resmi tentang tunawisma dan tidak benar-benar hidup di jalanan, karena hal tersebut berada dalam situasi perumahan yang genting atau tidak stabil. Penyebab tunawisma yaitu pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 ditandai oleh sejumlah perubahan ekonomi dan sosial yang signifikan yang berkontribusi pada peningkatan populasi tunawisma. Pengalaman tunawisma. Para tunawisma karya Venus, Rome, dan Wall serta Ruduk dengan jelas menunjukkan bahwa hanya karena mereka yang tidak disebut tunawisma tidak memiliki rumah tidak berarti mereka tidak membuat rumah. Sebaliknya, para tunawisma mengembangkan matriks hubungan sosial dan ruang alternatif mereka sendiri yang memberikan banyak makna rumah. Baiklah, hanya itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.